8 kebiasaan belanja ini yang bikin hidup Anda makin miskin, terutama yang ke-8. Yang pertama, belanja demi mendapatkan gratisan. Meskipun awalnya hanya ingin membeli satu barang, namun karena mendengar ada promo beli 1000 dapat 100 NT, akhirnya memaksakan diri untuk membeli berbagai barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Bahkan belanja yang dipaksakan hanya untuk mengumpulkan poin, yang akhirnya mengakibatkan pemborosan dan pengeluaran lebih besar dari sebelumnya. Yang kedua, yaitu adalah gemar menyimpan barang. Terlalu banyak membeli barang dalam satu waktu hanya untuk mendapatkan potongan kecil, membuat rumah atau kamar Anda menjadi berantakan karena terlalu banyak barang. Banyak barang yang akhirnya tidak terpakai, misalkan seperti cemilan, alat pembersih, masker wajah, dan produk perawatan yang berakhir kadaluarsa tanpa pernah digunakan sehingga hanya menghasilkan pemborosan. Yang ketiga, terbiasa membeli barang yang sebenarnya tidak praktis atau tidak dibutuhkan, seperti membeli peralatan yang mahal yang hanya dipakai sekali dua kali kemudian dibuang. Ada satu rumus yang bisa kita gunakan, yaitu harga beli dibagi dengan frekuensi penggunaan. Ambil contoh alat olahraga dan sepeda. Misalnya alat olahraga yang seharga 500 NT ternyata hanya dipakai 2 kali dalam setahun, kemudian gampang rusak, kemudian dibuang akhirnya. Artinya modalnya adalah setiap kali pemakaian adalah 250 NT. Berbeda dengan sepeda yang harganya 50.000 NT, dipakai setiap minggu, dipakai bisa untuk 5 tahun. Dan di situ akan ditemukan angka seharga 152 NT setiap kali pemakaian. Jadi, menurut Anda gimana? Jadi penting sekali untuk mempertimbangkan nilai dan kegunaan dari suatu barang daripada hanya melihat harganya saja loh. Yang keempat, ikut-ikutan membeli barang trendy. Bukannya tidak boleh, tetapi membeli barang atau pakaian musiman yang sedang populer dapat menjadi masalah jika tidak dipikirkan dengan matang. Setelah beberapa bulan, barang-barang tersebut mungkin akhirnya akan dijual dengan harga diskon. Dan keputusan impulsif ini akan berakhir menjadi sebuah penyesalan. Yang kelima, dia ada, saya juga harus punya. Nah, membeli barang hanya untuk mendapatkan perhatian atau popularitas di sosial media tanpa mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau bermanfaat. Hal ini seringkali berujung kepada penyesalan dan pengeluaran yang sia-sia. Nah, cara mengendalikan kebiasaan ini adalah dengan satu rumus, yaitu adalah harga barang dibagi dengan gaji per jam Anda. Misalnya nih, sebuah sepatu yang bermerek sedang mengeluarkan limited edition seharga 6.000 NT. Gaji per jam Anda ada 80 NT, sehingga Anda harus bekerja 75 jam demi mendapatkan sepatu limited edition tersebut. Apakah ini berarti bagi Anda? Dan yang keenam, membeli kartu anggota atau top up di sebuah gerai. Setelah menjadi anggota, pembelian barang tersebut akan mendapatkan diskon 20%, tetapi Anda harus top up dulu, menjadi anggota mereka dulu. Anda mungkin akan berpikir telah mendapatkan harga yang termurah dalam pikiran Anda, bahwa ini sebenarnya adalah jenis keterikatan terselubung loh. Awalnya Anda mungkin tidak perlu membeli secangkir kopi setiap minggu, tetapi karena sudah top up kartu keanggotaannya, akhirnya memutuskan untuk terus membeli setiap kali melewati gerai tersebut. Tanpa disadari, tindakan ini telah memicu pengeluaran yang sebelumnya tidak pernah Anda rencanakan. Yang ketujuh, acuh pada pengeluaran-pengeluaran kecil. Meskipun nilainya kecil seperti secangkir kopi hanya 45 NT per hari, mungkin terlihat sepele. Namun jika diakumulasikan setiap hari selama setahun atau 365 hari, akan terkumpul 16.425 NT. Mengabaikan pengeluaran kecil ini dapat menyebabkan pengurasan keuangan yang signifikan dalam jangka panjang. Tidak hanya kopi, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang lain. Coba Anda cek. Yang kedelapan, tidak investasi pada diri sendiri. Makanan atau minuman yang senilai 500 NT rasanya tidak mahal, tapi kalau investasi pribadi seperti ikut kursus, pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, bahkan asuransi ataupun juga persiapan dana pensiun seringkali dianggap mahal dan dihindari. Padahal investasi pada diri sendiri adalah kunci untuk meningkatkan nilai dan potensi penghasilan di masa depan, bahkan sampai pensiun loh.
Nah, teman-teman, dari 8 kebiasaan ini, menurut Anda, mana yang sering Anda lakukan? Silahkan tulis di kolom komen. Salam optimis!